Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir masih di surat ke-8, kali ini ayat ke-70. Surat Al-Anfal ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul liman fi aydikum minal asra ya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul, katakan, liman fi aidikum, kepada orang, fi aidikum, yang ada di dalam tangan-tanganmu, yang ada dalam kekuasaanmu. Minal asra, siapa? Tawanan-tawanan. Yang tawanan itu kan berarti ada dalam kekuasaanmu. Jadi katakan kepada tawanan-tawanan itu, jika ya'lamillah, Allah mengetahui, fi qulubikum, di dalam hatimu, khairan, mengetahui apa? Kebaikan. Yu'tikum, maka yu'tikum ini menjawab dari in. Ya. Ya'lam yu'ti. Nah, itu sama-sama jazm. Allah akan memberikan kalian khairan, kebaikan. Tadi kan khairan juga. Ini akan diberi oleh Allah khairan juga. Mimma, dari apa yang ukhidha, diambil, minkum, dari kalian. Maksudnya Allah akan mengganti, ya, akan mengganti kebaikan. Tapi kebaikan ini maksud di sini bisa berarti harta. Karena tafsiran dari khairan itu malun katsir, harta yang banyak. Maksudnya tebusan yang sudah diambil oleh kaum muslimin kelak akan diganti oleh Allah. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni untukmu. Nah, itu kelebihannya. Setelah mereka berkorban, mengeluarkan harta untuk menebus diri, maka Allah janjikan nanti akan ada gantinya. Plus dapat ampunan. Wallahu, dan Allah ghafurun, maha pengampun, rahimun, maha penyayang. Aqwalul mufassirin fi ta'wil ayat, pendapat-pendapat ahli tafsir tentang ayat ini. Qala Ibnu Jarir yaqulu ta'ala dzikruhu li Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nabiyyu qul liman fi yadaik wa fi yadi ashabika min asra musyrikin alladzina ukhidha minhum min fida ma ukhidha iya'lamillahu ma fi qulubikum khairan yaqulu iya'limal fi qulubikum islaman yutikum khairan mimma ukhidha minkum minafida. Katakan wahai Muhammad, ya, kepada orang yang ada dalam kekuasaanmu dan kekuasaan sahabat-sahabat. Karena yang
menjaga tawanan ini adalah Nabi dan para sahabat. Ya, tawanan, katakan pada tawanan-tawanan itu, alladzina ukhidha minkumul fida, tebusan yang diambil ya, nanti akan diganti oleh Allah. Jika Allah mengetahui ada kebaikan pada dirimu. Jadi Islam itu tidak memiskinkan orang. Pada awalnya kita mungkin kehabisan modal. Ya, contohnya ya banyaklah. Kita berkurban, mengeluarkan uang cukup besar. Apalagi haji ya. Nah itu nanti Allah akan beri gantinya. Insya Allah. Nah, plus dapat ampunan dosa. Iya'lamillah fi qulubi islaman, jika Allah mengetahui dalam hatimu ada Islam. Nah itu penafsiran dari khairan itu Islam. Kebaikan apa yang Allah ketahui dalam hatimu? Islam. Yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum minafida. Maka Allah akan memberi yang lebih baik daripada tebusan yang kalian bayarkan. Jadi tebusan besar yang kalian berikan nanti akan diganti. Wa yaghfir lakum, plus Allah beri bonus ampunan dosa. Nah ini yang nggak bisa dibayar ya, nggak bisa diuangkan. Wa yasfahu lakum an uqubati jarmikum. Artinya Allah akan membiarkan, tidak menghukummu. Jadi artinya selamat. Uang bisa dicari, kan? Yang penting nyawa tetap ada. Tapi kalau sampai nyawanya diambil, ya udah nggak bisa cari duit lagi. Sepanjang akal masih waras, badan masih kuat, uang sebanyak apapun bisa dicari. Tapi kalau udah keselamatan kita terancam, uang banyak gak ada artinya. Kesehatan kita terganggu, ya apa artinya uang? Nah itu maksud ayat ini. Alladzi ijtaramtumuhu biqitalikum, ya. Nabi Allah wa ashabu. Jadi Allah membebaskan dengan tebusan itu keselamatanmu. Nah, jadi bebas ya, tidak dihukum dengan dibunuh. Wallahu ghafurun lidzunubi ibadi idza tabu. Allah mengampun, maha terhadap dosa-dosa hambanya jika mereka bertobat. Rahimun bihim, sayang kepada hamba-hambanya, ayyuk akibahum alaiha ba'da taubat, untuk menghukum setelah tobat. Ya, jadi Allah penyayang, tidak akan menghukum setelah bertobat. Itu pendapat Ibnu Jarir. Menurut Ar-Razi, waqtalafal mufassirun fi anal ayat nazilatun fil Abbas khasatan. Ulama berbeda pendapat tentang ayat ini ditujukan kepada siapa? Yang disindir oleh ayat ini siapa? Ada yang mengatakan khusus buat Abbas. Abbas itu adalah paman Nabi. Ya, waktu itu beliau belum muslim waktu perang Badar. Nanti dalam perjalanan hidupnya dia muslim bersama anaknya namanya Ibnu Abbas. Ya, itu paman Nabi. Nah, itu kalau di Mekah itu ada situsnya, situs Ibnu Abbas. Ada kuburannya di situ. Ya, terkenal dengan keilmuannya. Rasulullah pernah merekomendasikan Ibnu Abbas sebagai mufassir. Allahumma allimhu ta'wil wa faqihu fiddin. Nah, itu berkat doa Nabi, ya Allah, ajarilah dia takwil dan pahamkanlah agama. Nah, ya, doa Nabi dikabul, Ibnu Abbas menjadi sahabat, sahabat kibar yang banyak paham tentang tafsir. Au fi jumlatil usara qala qaumun inna fil Abbas khasatan. Sebagian mengatakan ayat ini ditujukan pada Abbas saja. Tapi yang lain mengatakan tidak khusus, tapi berlaku untuk semua. Ciri-cirinya mana? Paling tidak ada 6 alasan kenapa ayat ini ditujukan kepada
umum. Ya, pertama ada kata-kata qul liman fi aidikum. Katakan kepada orang yang ada di tangan-tanganmu. Nah, tangan-tangan itu berarti banyak. Ya otomatis tangannya banyak, orangnya banyak. Yang kedua, minal asra. Asra bentuk jamak, tawanan-tawanan. Berarti bukan abbas saja. Yang ketiga, qulubikum. Bentuk jamak pula. Ya, qulub bentuk jamak dari qalbun. Kemudian yu'tikum khairan. Maf'ulnya juga kum. Allah akan memberi kepada kalian. Nah, berarti banyak. Yang kelima, mimma ukhidha minkum. Dari apa yang diambil dari kalian. Kalau satu pasti minhu. Atau minka. Tapi di sini minkum. Dari apa yang diambil dari kalian. Bentuk jamak. Tuh ya. Yang terakhir, yaghfir lakum. Allah akan mengampuni kalian. Nah, ini bentuknya juga jamak. Nah, semua tanda-tanda ini mengarah kepada bahwa yang dimaksud oleh ayat ini adalah berlaku untuk semua. Qala Ibnu Asyur, wa fi dzalika targhibun lahum fil Islam fil mustaqbal. Ayat ini merupakan targhib, ya, memberikan pengharapan besar supaya mereka menerima Islam dengan lapang dada. Nah, itu. Jadi Islam itu tidak mengganggu, Islam justru menguntungkan. Selama ini mereka menentang Islam karena mereka meyakini Islam itu membuat tidak baik pada mereka. Tapi kalau mereka tahu menguntungkan, buat apa menentangnya? Ya kan? Nanti di mustakbal, ya, di zaman yang akan datang. Walidzalika qabla qila lahum hadzal qaul qabla ayyufariqahum. Karena itu dikatakan kepada mereka ucapan ini sebelum mereka meninggalkannya. Jadi artinya sebelum mereka memutuskan untuk tidak masuk Islam, pikirlah baik-baik. Sebab Islam itu memberikan kebaikan. Jadi orang kaya tidak menjadi miskin karena Islam. Orang pinter nggak menjadi bodoh dengan Islam. Tapi justru terbalik. Yang bodoh jadi pinter, yang miskin jadi kaya. Terus kenapa harus ditentang, gitu kan? Nah ini karena kurang mengerti. Karena itulah Rasulullah ketika ditawari oleh malaikat Jibril, ketika beliau kesal, ya, mendapat perlakuan penduduk Taif yang alih-alih mendukung malah menyambit, dianggap orang gila, jadi ditimpukin. Anak-anak kecil mengarak beliau. Gila, gila, gila. Timpuk. Sampai ada berita yang mengatakan geraham beliau lepas. Gigi geraham ditimpuk sampai copot. Itu kan luar biasa sakitnya, ya. Nah, maka malaikat Jibril datang membawa malaikat gunung. Muhammad, ini malaikat gunung. Apa kamu ingin penduduk Taif dijatuhi batu? Ya, mau nggak batunya dilongsorin aja tuh, biar menimbun mereka? Rasulullah menolak. Ya, malah beliau berdoa, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah pada mereka karena mereka tidak mengerti. Sekarang penduduk Taif semuanya beriman. Taif itu termasuk kota yang dingin. Jadi nyaman. Seperti Indonesia begitu. Enggak, udaranya enggak seperti open gitu. Saat di Mekah Madinah panas, dia udaranya kayak kita. Sehingga di sana banyak pertanian, subur. Sayur-sayuran banyak, ya, dari Taif. Wa qala Muhammad Rashid Ridha, ya ayuhan nabi qul liman fi aidikum mina asra. Kata Muhammad Rashid Ridha, ini termasuk ulama abad 13, ya, murid dari Muhammad Abduh. Qul lil ladzina fi tasarruf fi aidikum mina asra wa qara Abu Amr wa Abu Ja'far minal asara.
Kalau Abu Ja'far mengatakan bukan asra tapi asara. Ya, bentuknya beda. Artinya sama, tawanan-tawan. Alladzina akhadtum minafida iya'limal fi qulubikum khairan. Artinya katakan kepada orang-orang yang menjadi tawanan yang diminta untuk menebus. Ya, menebus, mereka mengeluarkan harta yang cukup banyak. Tuh. Nanti akan disebutkan tuh jumlahnya itu. Ya, katanya disebut dalam jumlahnya itu satu orang setara dengan 16 kilo emas. Tuh, ya jadi bangkrut mereka. Maka ayat ini turun. Jangan khawatir, nanti yang diambil itu akan balik lagi. Ya, katanya di sini disebut tadi di hadis ya. Ini samanina aukiyah, zahab 80 aukiyah. Emas. Satu aukiyah itu setara dengan 200 gram. Aukiyah itu potongan-potongan emas, ya. Satu aukiyah itu 200 gram. Mereka bayar 80. Jadi 80 kali 200 itu setara dengan 16.000 gram. 16.000 gram. Karena 200 kali 5 aja udah sekilo kan? Iya, 16 kilo. Emas. Ya lumayan, bangkrut. Nah itulah makanya Allah turunkan ayat, nggak usah khawatir. Kalau kamu Islamnya baik, nanti apa yang diambil akan dikembalikan. Tuh, katanya gitu. Ada lagi yang mengatakan bukan 16 kilo, tapi 4,25. Jadi 4/4 kilo. Ya, karena mereka menebus satu orang itu 1.000 dinar. Satu dinar itu kan 4 gram seperempat, 4,25. Kali 1.000 itu sama dengan 4.250 gram. Ya, 4 kilo seperempat. Satu orang. Sementara Abbas bukan Ibnu Abbas. Abbas juga menebus temannya. Ukail apa siapa itu? Nah itu, jadi 2 orang dia. Nah, dengan uang yang diberikan oleh Abbas, maka dia bangkrut. Maka turun ayat ini. Kita lanjut. Hadhil ayat lam nanzil fina. Kata makana minasyirki wa yataraf fakana Abbas yaqul. Bahkan Abbas mengatakan ma'ahabu anna hadhil ayat lam tunzal fina. Saya ingin ayat ini bukan turun untuk kami. Bukan nyindir kita. Ya, janji Allah, nggak usah khawatir. Uang atau harta yang diambil dari kamu nanti akan kembali. Kata Abbas, saya tidak ingin ayat ini turun. Kata dia. Ya, artinya harta yang sudah diambil itu jangan disinggung-singgung lagi. Kata dia, nggak ada masalah, no problem. Yang jadi problem pada dia, wa ana lam yafid dunya min syai'. Itu urusan dunia kecil. Yes, Abbas ya, semangat sahabat tuh gitu. Falaqad a'tani Allah khairan mimma ukhidha min mi'ati dha'fin wa arju an yakuna ghafarallah. Ayakuna ghafarallah. Tapi yang aku perhitungkan adalah pengampunan. Kata Abbas, paman Nabi. Saya tidak senang, tidak gembira ketika ayat mengatakan insya Allah nanti harta yang diambil akan dikembalikan. Enggak gembira. Tapi aku gembira pada ujung ayat. Allah mengampuni dosa-dosamu. Nah, itu karena tadi. Ya, pengampunan dosa tidak bisa diuangkan. Kalau uang bisa dicari. Tapi pengampunan nggak bisa dicari. Hanya diharap saja. Kita hanya berharap. Kita tidak bisa menjanjikan. Walaqad akhadha hadza min qawlihi wallahu ghafurur rahim. Ya, karena Abbas menerima ayat wallahu ghafurun. Allah Maha Pengampun. Ay ghafurun liman taba min kufri. Artinya pengampun bagi orang yang tobat dari kekufurannya. Wa min dzambihi bil aula. Apalagi terhadap dosa-dosa seluruhnya.
Rahimun bil mu'minin wal murad bi rahmah al khasah allati tashminu sa'adal akhirah. Yang dimaksud sayang di sini rahim, ya, rahim ini kan pasangan dari Rahman. Dalam bismillah kan, Rahman itu sinyal untuk dunia, Rahim untuk akhirat. Jadi dengan demikian Allah mengatakan Rahim berarti dengan perbuatan dunia akan berakibat dengan mendapat rahmat di akhirat. Maka saya pernah mengatakan dunia lebih baik daripada akhirat. Walaupun Allah mengatakan wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik. Ya, kenapa dunia lebih baik? Karena dunia bisa menentukan akhirat. Akhirat tidak bisa menentukan dunia. Artinya saat kita masih di dunia, kita bisa perbaiki masa depan. Mau gimana nanti nih di akhirat? Mau diampuni, kaplingnya mau sempit apa mau lega, kita bisa request hari ini. Tapi jika Allah takdirkan kita masuk surga, dapat kapling sempit, nyesel, kita nggak bisa apa-apa. Walaupun di sana kita punya banyak uang, ya katanya bangunannya saja sampai kerikilnya itu dibuat dari mutiara. Kan banyak tuh, emas sudah tidak berarti. Kita tebus untuk perbaikan dunia, nggak bisa lagi. Tapi kalau sekarang kita bisa. Ya, cuma karena faktor keimanan kita ya. Jadi semangatnya terlalu lemah. Untuk memperebutkan janji Allah itu terlalu lemah. Wa amar rahmatul amah faqad wasiat kulla syai'. Adapun rahmat secara umum yang dilambangkan dengan Rahman, ya, itu mah berlaku untuk semua, bukan saja kaum muslimin. Jadi secara tidak langsung Rahman Rahim itu ingin memberitahu kita kalau Anda ingin rahmat Allah dunia akhirat, maka di dunia rahmatnya itu didapat dengan keterampilan, ilmu. Ya kan? Ilmu kan di dalam diri kita. Gejalanya apa? Keterampilan. Kamu bisa matematika? Bisa. Suruh ngitung nggak bisa? Ya namanya nggak bisa. Ya, atau dagang rugi mulu karena salah ngitung. Katanya ahli matematika. Nah, ini kan namanya susah dibuktikan. Begitu juga pemahaman kita terhadap yang lain, keterampilan. Nah, rahim adalah dengan iman. Kalau kita bisa mengkombinasikan ilmu dengan iman, maka lengkaplah kebahagiaan kita. Bapak pikir saja, kita kenapa kedudukannya begini? Ini gara-gara keterampilannya kurang. Ya kan? Keterampilannya kurang. Coba kalau Anda sepakar Pak Habibie. Wah, walaupun seumur begini dicari orang. Ya, karena beliau punya passive income. Nah, kita tanggung sih, pinternya tanggung. Itu doang. Coba ini bisa, itu bisa. Wah, dicari orang itu. Ya, paling tidak setelah nggak punya tenaga menjadi apa? Ahli, ya. Kan ada tuh di pabrik-pabrik itu ada ahli. Yang bagian kontrol dia, ini bener apa enggak itu. Ya. Inspektorat ya. Iya, bagian peneliti. Nah, itu. Kalau di LIPI, ya, di LIPI itu ada apa tuh? Ada peneliti ahli. Ada jabatannya itu. Ya. Doktor. Nah, kita tanggung ilmunya. Tanggungnya kita ini karena memang kurang kurang diekstrak. Kurang diekstrak. Kurang dipadetin. Jadi umur yang diberikan kepada Allah kurang dipadetin sama kita. Buat bercanda mulu. Ya contohnya ibu-ibu ngaji berpuluh-puluh tahun yang dihafal cuma Yasin. Yasin doang hafal. Padahal Quran tuh banyak. Itu aja. Tidak berkreasi yang lain. Kurang dipadetin. Nah, kurang padatnya itu kadang-kadang kurang modal.
Bukan nggak mau. Kita tahu ini harus begini-begini. Tapi kalau mau begitu, butuh uang, butuh uang. Contohnya kita pengen ngunduh buah terlalu tinggi, kan pakai sengget. Ya kan? Kalau senggetnya pendek ya nggak bisa lah. Harus panjang. Modalnya harus gede. Kalau kita pengen dapat ikan besar, umpannya harus gede. Nggak bisa kecil. Begitulah dunia. Ya, jadi kita bukan nggak mampu diberi oleh Allah. Ngerti tapi nggak bisa berbuat. Itu yang banyak kendala buat. Tapi ada orang yang nggak ngerti. Jadi kalau nggak ngerti, walaupun dia uangnya banyak, dia nggak ngerti. Nah, contohnya itu tadi. Uangnya banyak, cuma dibeliin kunci. Dibawa kemana-mana. Sakit nggak berobat. Buat apa? Nggak dinikmati. Hajar terus untuk ilmu. Investasi yang tidak pernah mengecewakan adalah ilmu. Ya, kalau anak kita multi talenta, wah udah nggak khawatir. Perusahaan yang nyari, bukan dia yang nyari, perusahaan yang nyari. Karena kita ahli bidang ini, ahli bidang ini. Tuh, sayangnya kita kurang. Ya, orang-orang sekolah sampai internasional. Jadi kalau lomba nanti negeri ono, wah gampang bener. Kalau kita, ya cuma sebatas RT, lomba, kurang gitu. Tuh, begitu penyebabnya. Jadi kita nggak boleh menyalahkan Allah, tapi karena kita sendiri yang kurang. Yang paling menjadi penentu, saudara, dari semua ilmu adalah bahasa. Kunci dari semua ilmu itu bahasa. Nah, kita kurang dalam hal itu. Ya, seharusnya kita dari kecil sudah memberikan bekal pada anak kita bahasa internasional. Kalau bahasa akhirat, Arab. Bahasa dunia, Inggris. Sekarang negara raksasa Cina. Cina pelajari lagi. Ada madrasah pesantren tertentu yang sudah membuka itu. Sudah membuka diri mengajarkan bahasa Cina. Contohnya di Kediri itu kan ada kampung namanya Pare. Desa Pare. Jadi di situ pemerintah daerahnya mufakatan, ya. RW sini namanya RW Inggris. Jadi mulai dari tukang ojek sampai pedagang sayuran berbahasa Inggris. Nanti RW mana lagi ditunjuk Cina. Tuh. Jadi kalau kita mau membekali anak kita bahasa, cukup di kampung Pare. Suruh kos saja 3 bulan. Karena dia mau ngojek bahasa Inggris, bisa bahasa Inggris. Itu rata-rata orang milih begitu, mau murah. Ya, jadi kalau kita kursus gimana? Kita kursus memang ketemu guru, tapi setelah keluar dari kursus kan nggak ketemu masyarakat. Ya kan? Ngomongnya ini loh. Ini contohnya salah satu korbannya saya. Saya diajar bahasa Arab, tapi nggak ketemu komunitas bahasa Arab. Jadi ketika ketemu orang Arab beneran, gugup saya. Dia ngomong saya ngerti. Gugup jadi. Nah, kita pembiasaan. Terbukti saudara. Jadi saya berandai-andai, kesalahan itu ada pada kita. Jadi kalau kita suami istri sepakat, 2 bahasa saja, ya, atau 3 bahasa dengan Indonesia. Indonesia, Arab, Inggris. Pasti mahir. Sayang kita nggak ada kesepakatan. Contohnya bahasa Jawa. Orang Jawa berpindah tempat. Walaupun bukan di Jawa, dia bawa juga bahasa itu. Anaknya nggak kursus bahasa Jawa, ngerti. Karena itu bahasa ibu. Nah, dia ngobrol dengan suami istri, dengan ke anaknya juga. Pindah ke Medan, Jawa tetap. Nggak luntur. Ke Suriname bahkan, ke luar negeri. Nah itu contohnya begini. Jadi ini kelalaian kita sebenarnya. Yang keliwatan itu madrasah. Saben hari bahasa Arab, tapi ketemu orang Arab nggak bisa. Itu yang. Karena dia nahu sorop. Teori aja, praktek mah enggak. Kalau Anda ditakdirkan orang yang punya, modalilah Anda
anak Anda sebanyak mungkin ilmu. Sebab ilmu adalah investasi yang paling menentukan. Paling menjanjikan. Nah, kita udah nggak punya sawah, kita nggak punya warung, properti ya itu-itunya aja. Nah itu ilmu. Nah kita balik ke sini. Qala Abdul Karim Khatib, iya lima fi qulubikum khairan yu'tikum mimma ukhidha fi hadza izaun wa muwasatu minallah li haula asra alladzina usibu fi ahlihim mimman qutila minhum fi badrin. Ayat ini adalah ayat penglipuran. Ya, penghiburan untuk orang yang ditawan sementara keluarganya menjadi korban di perang Badar. Dia ditawan, keluarganya tewas. Kan sakit tuh, dongkol. Nah, ayat ini turun. Ya, ayat turun ini memberikan penghiburan. Wa haula yusabuna fi amwalihim bima yu'khadhu minhum min fidyah. Mereka mendapat musibah, hartanya habis karena harus digunakan untuk menebus diri. Tuh. Ya. Wa fi hadzal iza ma yadhabu katsirin mimma fi nufusi min asa wa mararah. Sehingga dengan hiburan ini, penglipuran ini, kelonggaran ini, maka sakit hatinya menjadi hilang. Wa ma fi qulubikum min daghina wa hiktin al Islam. Begitu juga dengki. Ya, ketika mereka tahu ternyata dalam Islam itu penuh dengan masa depan. Ya, kalau zaman dulu ditolak, tapi sekarang Islam menjadi masa depan. Gara-gara ilmu sedikit saja sudah bisa mencari nafkah. Madrasah berdiri. Kan Islam itu yang diajarkan. Kalau nggak ada Islam, mana bisa dia menafkahi banyak orang. Ya, berapa banyak perguruan tinggi didirikan untuk belajar ilmu Islam. Ini karena Nabi Muhammad. Ada dosennya, ada mahasiswanya, dibangun gedung yang tinggi. Dari mana mereka mencari nafkah? Ilmu Islam. Jadi menghidupi banyak orang, ada masa depan dalam Islam. Ya. Wa ala hadza at-taqdir bi hadzal hisab yakunu ma'arakatan Badrin laisa nasral muslimin. Dengan demikian, perang Badar bukan sekedar menolong kaum muslimin, tetapi juga menolong untuk semua, memberi pembelajaran. Mawara atau minas sunnah minus sosiah fi tafsir ayat. Sekarang sunnah-sunnah yang mendukung ayat ini. Anal ala bin Hadrami ba'atha ila Rasulillah minal Bahrain bithamani alfan. Fama ata Rasulullah malun aktsaru minhu. Ala bin Hadrami ya membawakan 80.000 apa ini? Harta kepada Rasulullah. Mungkin keping emas ya. 80.000 keping emas pada Rasulullah. Ya. Fama ata Rasulullah mala aktsara minhu. Belum pernah Rasulullah mendapat harta sebanyak itu sepanjang hidupnya. La qablaha wala ba'daha. Baik sebelum maupun sesudah. Fa amara biha wa natharat ala hasir. Lalu uang sebanyak itu tidak dikantongin. Digelar tikar, ditumpahkan di sini. Jadi Rasulullah melihat harta itu enggak matanya hijau gitu. Ya. Digelar. Hitung. Lalu dibagi. Seperti orang membagi benda itu. Ya, ini pemandangan yang tidak lazim. Jadi harta ditempatkan oleh Rasulullah itu hina, bukan sesuatu yang waduh, matanya itu kan jelalatan, bukan begitu. Biasa aja. Wa nudiya bisalah. Lalu ketika lagi digelar di tikar, waktu sholat datang. Faja'a Rasulullah yamilu alal mal qaiman. Lalu Rasulullah menengok onggokan harta itu. Faja'an nas wa ja'ala yu'tihim. Ketika orang datang dibagi. Nah, wa makana yauma idzin adad wala wazn wa ja'ala yu'tin. Jadi yang hadir
ketika digelar itu, orang ngasih digelar di situ. Orang yang datang mau sholat dikasih oleh Rasulullah. Wa makana ila qabdat. Fajal Abbas faqala. Rasulullah yang megang segenggam doang dari itu, begitu banyak. Fajal Abbas datang faqala ya Rasulullah. Punten Rasulullah, ini apa itu fidai wa fida'u qail yauma Badar. Ya Rasulullah, ini tebusan aku dan tebusan Uqail. Nah, itu yang ditebus satu orang. Walam yakun li Uqail mal. Karena Uqail nggak punya uang, jadi saya yang nalangi. A'tini min hadzal mal. Faqala Rasulullah khudh. Tolonglah, saya sekarang bangkrut gara-gara menebus. Kasih sedikit aja. Buat makan sehari-hari. Nah, sampai Abbas saya mengemis. Ya. Lalu Rasul mengatakan, khudh, ambillah. Fahatha fi khamisatin kanat alaihi tsumma dzahaba yansarif. Lalu Rasulullah melangkahi tikar itu dan beliau pergi. Falam yastati farafara ila Rasulillah faqala ya Rasulullah irfa alayya. Lalu kemudian beliau pergi, falam yastati, tapi tidak mampu. Ya. Farafara ila Rasulillah, lalu beliau mengangkat kepalanya kepada Rasulullah sambil berkata, ya Rasulullah, irfa alayya, tolong tegakkan kepalaku. Jadi artinya mungkin dia malu ya. Abbas ini sudah ngasih, diambil lagi. Ya Rasulullah, saya nggak punya muka ini buat ngangkat kepala. Sampai begitu. Ya, jadi oleh Rasulullah diampar begitu aja hartanya. Ya Rasulullah, tolong sih, saya sehari-hari nggak ada, ambil. Padahal uang itu dari dia. Ya kan? Hartanya. Maka kata Abbas, saya nggak punya muka ini untuk berdiri. Tolong berdirikan saya. Fatabas sama Rasulullah wa huwa yaqul. Maka Rasulullah tersenyum, beliau bersabda, amma ahadu ma wa'adallah faqad unjaz li wala adri al-ukhra. Kata dia, saya tidak peduli dengan harta yang habis ya Rasulullah. Yang penting aku mendapat pengampunan. Kata Abbas. Jadi beliau tuh sampai bangkrut ya, sampai minta sedikit untuk makan sehari-hari. Tapi kata Abbas, saya tidak menyesal dengan harta yang aku serahkan untuk Islam. Yang penting dapat pengampunan. Nah itu tadi ya, kalau orang berpikir orang pinter mah cari duit gampang, uang di tangan gak ada ya udah nggak masalah, ntar cari lagi. Kalau kita kan mikir tuh, waduh gimana ini, dusun, ya ada peluang aja, minta aja. Jadi apa ya, mental pengemis, ya kan? Sehingga yang terjadi politik kita macet. Kalau mau minta suara, bagi-bagi uang, guyur, bagi. Sebaiknya kita kalau dikasih jangan mau. Awas kalau kamu nanti sudah dipilih macam-macam. Ketakutan jadinya. Wakil kita. Ini karena dia sudah bayar, setelah nanti tak bayar lagi, pasti mingkem. Nah itulah. Sudah, susah. Urusannya begitu. Qala Ibnu Rajab, fihi dalil ala anna mal fai' mimma yu'ta minul qani wal faqir. Ayat ini menjadi dalil harta fai'. Harta fai' itu adalah harta rampasan perang yang tidak terjadi duel. Ya, jadi musuh udah datang, kita datang, digebrak, lari dia. Nah, hartanya ditinggalin, itu fai' namanya. Itu betul-betul amoh itu. Digebrak itu, lari dia. Digertak, ya. Nah, itu dibagi juga harta itu. Buat siapa? Ini buat peserta perang. Tidak peduli dia kaya atau miskin. Peserta perang, ya. Li'anal Abbas kana min aghna Quraisyin wa aktsaru malan. Karena Abbas pada waktu itu menjadi orang yang paling kaya. Tapi dibagi juga oleh Rasulullah karena dia bangkrut gara-gara menebus diri. Tadinya kaya raya itu tadi sampai 8 berapa tadi?
sampai 16 kilo. 16 kilo emas yang dia tebus. Ya, untuk dirinya. Bayangin. Ya. 16.000 gram. Nah, berarti 16 kilo emas. Ya Anda hitung aja. Kalau diuangkan berapa? Sekarang kan mendekati 1,5 juta ya. Ya. Enggak. Kali emas ya Pak. Emas kan 1,5 juta sekarang. Berapa miliar? 25 miliar. Wah itu. Ya. Tapi oleh Rasulullah diperlakukan seperti itu. Enggak dirawat, enggak. Diamin aja. Sholat aja. Rasulullah, saya minta dikit, ambil. Ya. Nah, fi hadzal hadis katanya, walakin nau idal maghram, tapi beliau mengaku meskipun kaya bangkrut gara-gara itu dibuat tembus kan. 2 orang. Waqad urifa sababu huwa mufadab nafsi. Kita sudah ketahui kebangkrutan Abbas itu karena menebus dirinya. Dan Uqail ya. Wa kana waqafi usra Badran. Itu terjadi pada perang Badar. Fafada Abbas nafsahu wa Uqailan. Dia menebus dirinya dan menebus Uqail. Inna fada bisami Auqiyah zahab. Beliau menebus dengan 80 Auqiyah. Nah, tadi 1 Auqiyah 200 gram. Maka setara dengan 16 kilo emas. Wakila ada yang mengatakan alfu dinar, 1000 dinar. Ya, kalau 1000 dinar berarti 4 kilo seperempat. Kalau Ibnu Hajar mengatakan fi hadzal hadis bayanu karamin nabi wa adamil tifati ilal mal. Hadis ini memberikan penguatan bahwa Nabi itu karom, Nabi nggak pelit, dan Nabi nggak terlalu peduli pada uang, ya karena beliau nyumber, ya kan, nyumber, jadi nyumbernya gede, begitu ditadain seember, dia ambil, karena nyumber lagi. Kita jangan niru Nabi, wah habisin semua, lah ya Anda berantem sama istri lah. Ya, jadi kita diminta untuk menengah. Wa anal imam yang bagi lau ayu farqa ma'ala masalih fi masaiqiyah wa la yu'akhirahu. Dan imam ketika menerima pendapatan jangan menunda-nunda, bagi. Ya, kalau kita dibagi rasanya kurang ya. Kurang mendapat kekayaan Indonesia lah gitu. Kita kurang merasakan kekayaan Indonesia. Kalau dipikir-pikir lebih nyaman di Indonesia. Di Indonesia kan warganya kadang-kadang nggak terjerat pajak. Malah kalau berobat gratis. Ya kan? Mereka ikut BPJS, mengajukan ke RT RW nggak mampu. Pajak aja nggak bayar. Rumah PBB kita mending kalau kita bayar. Di kampung-kampung tuh pada nggak bayar. Makanya digunakan momen dalam perayaan agama. Pak Lurahnya ngomong jangan lupa PBB gitu. Kalau dia memberi sambutan. Padahal udah telat berbulan-bulan. Bertahun-tahun nunggak. Anda tinggal datang aja ke sana untuk ngecek, ya. Saya ingatkan, untuk ngecek Anda nunggak apa enggak, datang ke situ tuh. Yang dekat BJB itu yang mengeluarkan tagihan. Dia yang ngeluarin. Apakah Anda sudah bayar seluruhnya atau belum? Belum tentu loh. Jadi kadang-kadang itu sudah bayar ternyata nunggak. Iya di sananya enggak. Jadi makanya saya langsung bayar ke sana. Jadi nanti ketahuannya kalau mau jual kan harus lengkap. Oh Bapak harus ngelunasin dulu. Nah, mumpung itu belum terjadi, cek aja. Terutama kalau kita tidak ada umur, berarti kita tidak utang pada negara. Harus begitu. Menjadi rakyat yang taat. PBB bayar. Jadi apa yang kita sudah bayar itu belum tentu dibayarkan gitu maksudnya. Ada tunggakan. Nah, kita periksanya di sana. Karena dia yang mengeluarkan itu. Tagihan itu.
Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan dengan fatwa Syekh Utsaimin. Bismillahirrahmanirrahim. A'malu sa'iqan fi ihda syirkat bi qiyadatin wa iti ma'a khasan bis yusqa muwadzafi fi hadhihi syirkah wa inal muqaddar lahum yaumiyan raddina ma'an ma'al ilmi anni akthara min hadzal raddaini walakin zaid abiuhu min ghairi ilmi mas'ul fi syirkah afiduni jazakumullah khairat dunya wa namil akhirah an hadhihi tariqah wa kaifa amalu fima fata idza kana hadza haram. Saya ya tugasnya menjadi supir di salah satu perusahaan. Nah, ini kata penanya ini. Saya kadang-kadang diberi air minum untuk dibagikan kepada penumpang. Tapi saya minum juga gitu dari air itu. Ya, artinya apakah perbuatan saya dibenarkan atau enggak? Maksudnya mengambil fasilitas perusahaan yang bukan buat kita. Boleh apa enggak? Kan kemarin ditanya itu. Sama dengan kita ngecas tuh. Kita ngecas baterai di kantor pemerintah. Ini dapat izin enggak oleh negara ini? Ya, artinya uang negara, fasilitas negara kita pakai. Seperti kemarin kan diceritakan. Saya adalah asisten pimpinan. Pimpinan saya kadang pulang belum waktunya. Contohnya pulang jam 2, mestinya jam 2, pulang jam 1. Karena dia pimpinan saya dan saya asisten, kadang-kadang pimpinan itu ngomong, udah kita pulang. Nah, kemarin tuh ditanya, berdosakah saya? Padahal saya tahu negara mewajibkan pulang jam 2. Nah, kalau kata Syekh Utsaimin, Anda berdosa. Kan susah ini. Waduh kalau begitu ya. Sebab Anda tahu negara mewajibkan jam 2. Anda pulang jam 1 meskipun pimpinan kantor Anda ya pulang duluan. Biar aja dia dosa. Kita jangan ikut. Sebab kalau kita bertahan pada prinsip, boleh jadi sang pimpinan merasa terharu. Dia sadar. Nah, katanya, karena perbuatan kita. Kalau begini susah ini. Tapi sekarang udah ada fingerprint ya. Harus jam segitu. Wah. Itu kalau nggak nanti dikumpulin dapat SK. Dapat SP. Susah kalau sekarang. Idza kana saya li syirka wal muqawala baina haula wa baina syirka fa inna la yajuzu la an tastamil sayra fi ghairi mawqi'an. Nah, ini yang ditanyakan. Saya kadang-kadang bahkan menggunakan kendaraan untuk pribadi. Padahal saya supir dari sebuah perusahaan. Ya sama dengan mobil dinas lah. Ya, mobil dinas saya pakai untuk touring. Nah, itu. Boleh nggak? Contohnya di hari Minggu kan? Karena mobilnya dibawa pulang. Saya pakai buat touring. Padahal itu kan untuk dinas. Ya, gimana hukumnya? Kalau hukum di Indonesia mah nggak boleh. Ya kan? Tapi oleh orang Indonesia pinter. Nomornya diganti. Jadi hitam. Ya, jadi di jalanan nggak ada mobil dinas. Sesungguhnya mobil dinas. Nanti kalau udah pulang lagi ganti lagi. Kan cepet muter baut doang. Atau kadang-kadang mobilnya rangkap itu. Mobil platnya itu, ya, dibuka ditutup, dibuka ditutup. Ya itulah pokoknya banyak ngakali lah kita. Udah cerdas bener. Ya. Kata di sini nggak boleh. Amma idza kana sayyarak. Adapun jika memang itu mobilnya mobil Anda, kadang-kadang kita bernaung di sebuah perusahaan seperti apa ya? Maxim ya. Maxim kan mobil-mobil kita. Lagi nganggur kita pakai piknik, ya nggak apa-apa, itu mah mobil Anda. Cuma kita tidak terikat dengan meternya itu kan. Contohnya kita lagi udah nggak mau ngojek dulu lah. Gitu. Saya mau pakai mobil saya buat keluarga. Ya nggak ada masalah kalau mobilnya mobil Anda. Ya, tapi kalau mobil-mobil dinas,
hanya boleh dipakai dinas. Nah, ini menurut saya ini yang ngumpulin dosa begini-begini susah ditolak. Susah ditolak ya. Amma idza kana sailak fa antala yasulu yuskiluka iyaha fi asri fi ghairi maslatihim dararun yukhilu bi anjara ittifaq alaihi fa hadza la ba'sa bi. Adapun kalau benda itu milik Anda seperti mobil itu milik Anda dan jika Anda pakai tidak mengurangi tugas Anda ya, maka itu tidak dosa. Tuh, artinya li'annaka hurun fi malika, karena Anda bebas menggunakan harta Anda sendiri. Ya seperti tadi tuh. Mobil Maxim ya. Mobil ini mobil kita, tapi kita ikut dalam sistem mereka. Kita lagi luang, kita nggak mau berapa jam mau istirahat. Nah, ya silakan mobil-mobil Anda. Walaisa 'alaika lahum illa majara 'ala ittifaq. Yang berlaku buat Anda dan dia adalah kesepakatan. Nah, kesepakatannya bagaimana? Nah, itu harus betul-betul dijalankan. Fadilatul Syekh istikhdamu hatif al-amal li aghrati khasa walakin duna tatwil. Fal yajuzu dzalik. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Boleh enggak kita menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi? Nah, yang dicontohkan di sini ada telepon. Telepon kantor dipakai untuk telepon keluarga. Apalagi interlokal. Kan anak kita ada di Papua, telepon pakai telepon kantor, kan nggak ada biaya, yang nanggung kantor kan. Nah, boleh nggak begitu? Nah, ini yang ditanyakan. Idza kana la yahtusimali ila sifr fa dzahir anau jaiz. Kalau kebutuhan Anda itu tidak mengganggu keuntungan perusahaan, maka boleh. Itu tergantung kesepakatan. Kalau misalnya boleh pakai, ya berarti boleh. Ya, tapi kalau diawasi hanya untuk kepentingan bisnis, ya kita hukumnya tidak boleh. Li'annal ladzina asma'u annal hukuma tasma'u bidzalik. Contohnya karena pemerintah membolehkan di level tertentu seorang direktur boleh pakai kemana aja kan, karena fasilitasnya memadai ya. Tapi kalau kita level bawah nggak boleh. Kalau direktur kan boleh apa saja, ada uang dinasnya, ada apa itu premiumnya. Ya saya dengar tuh di tingkat direktur KS, iya bensin dinasnya itu bisa untuk gaji karyawan. Kata supirnya, tunjangan ini bensinnya, ya tunjangan BBM itu lebih daripada gaji saya. Kata supirnya bilang ke saya. Oh, bensin, iya kan? Katanya begitu. Nah itu kalau posisinya begitu berarti boleh. Tapi kalau kita ada di posisi yang tidak dibolehkan, ya hukumnya haram. Amma ma yahtaju ila sufar, fa inna la yajuzu hina idzin isti'falu hatif al-amal. Seperti Anda menggunakan alat komunikasi perusahaan untuk kepentingan sendiri, ya, tidak memberi keuntungan apapun pada perusahaan. Nah ini jelas tidak boleh. Ila fi maslahatil amal khasa, kecuali dalam kondisi darurat. Minta izin pada atasan, karena keluarga dalam keadaan darurat saya mau interlokal. Nah, diizinkan, berarti boleh. Falau aradal insan ayasim hatif wa huwa fi Makkah li khatim insan fi Madinah fa innahu la yajuzu. Contohnya jika seseorang ingin menggunakan HP, dia di Mekah, ya, ingin berhubungan dengan keluarga yang di Madinah, kan jaraknya 600 kilo ya, Jakarta Surabaya. Sementara perusahaan hanya mengizinkan lokal, boleh nelpon lokal. Nah, dia nyebrang jarak jauh, maka jelas ini tidak boleh. Fa innahu la yajuzu. Illa idza kana dzalika fi maslahatil amal, kecuali kepentingan bisnis itu sendiri. Contohnya memang diminta untuk menelepon kliennya, kebetulan di Surabaya. Nah, itu boleh.
Ana a'mal fi idal mahalat atijariyah walakin fi ba'dil ahyan atakhana an dawam khamsan akhsha daqaik walakin wawidu dzalika fi akhir dawam. Hal ya amali sahih, saya bekerja di suatu tempat bisnis. Saya suka telat 5 atau 10 menit. Tapi sadar bahwa itu adalah kekurangan. Saya sering nambahin di hari yang lain. Pulangnya jam 5, tak tambahin 10 menit. Untuk tekornya itu kan. Boleh nggak seperti itu? Dijawab oleh Syekh Utsaimin, al-wajib ala muadzab ayal taziman nizam. Seorang karyawan harus mengikuti peraturan. Fayati fi awali dawam fi waktu muhaddad, harus tepat waktu. Jadi kadang-kadang kita nambahin waktu pada waktu yang tidak ada gunanya, ya nggak seberharga waktu itu. Contohnya mesti datang jam 8, kita datang jam setengah 9. 8 sampai 9 ini jam yang penting. Kalau setengah 6 nggak ada kepentingan apa-apa, ditambahin setengah jam. Jadi menurut di sini tidak boleh. Ya, demikianlah hadirin hafizani hafizakumullah kajian pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala yang berlipat untuk kita. Semoga Allah tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga hidup anak-anak kita dimudahkan, diberkahi, serta ditakdirkan Allah menjadi hambanya yang salih dan solihat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.